Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pasti pernah mendengar satu peribahasa gitu ya, yang bunyinya rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh Bapak Ibu. Ini adalah peribahasa yang sering kali kita dengar paling tidak ketika kita duduk di bangku sekolah. Malas belajar, malas bekerja, malas berpikir, malas membaca dapat membuat kualitas hidup seseorang itu rendah. Nah Bapak Ibu Saudara, menurut data UNESCO tahun 2012, dari 1.000 orang Indonesia Bapak Ibu, ternyata hanya satu yang rajin membaca. Artinya Bapak Ibu Saudara, minat baca orang Indonesia itu sangat rendah. Dan ini adalah satu isu yang sampai sekarang masih terus sedang dicari solusinya oleh pemerintah. Apa sih yang menjadi penyebab orang-orang Indonesia ini minat bacanya rendah sekali? Ada beberapa hal Bapak Ibu Saudara. Mulai dari kurangnya jumlah atau ketersediaan buku dan tenaga pengajar yang ada di Indonesia, hingga malas membaca. Rasa malas membaca ini yang selalu diturunkan begitu ya dari generasi ke generasi. Nah inilah yang akhirnya membuat orang-orang Indonesia itu mudah sekali untuk termakan yang namanya hoax gitu. Berita-berita palsu. Jadi ketika menerima satu berita, alih-alih membaca informasi secara lengkap, lalu mencari kebenarannya, cross check kiri dan kanan, seseorang itu lebih gampang untuk langsung terprovokasi dengan judul doang Bapak Ibu. Jadi dari judul berita saja, orang Indonesia itu gampang sekali langsung mengambil kesimpulan isi beritanya apa, tanpa membaca dan menggalinya secara lebih dalam. Bapak Ibu Saudara, gejala malas membaca ini ironinya juga menggerogoti kehidupan orang Kristen. Orang Kristen tidak sedikit yang malas membaca firman Tuhan. Kalaupun membaca, malas merenungkannya. Jadi hanya sekedar membaca sekali lewat saja. Akibatnya Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit juga orang Kristen itu menjadi benih yang jatuh di pinggir jalan. Persis seperti perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan dalam perumpamaan seorang penabur. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, apa sih yang membuat orang Kristen itu malas membaca dan merenungkan firman Tuhan? Saya merenungkan setidaknya ada 3 hal besar Bapak Ibu Saudara yang menjadi penyebabnya. Yang pertama adalah tidak sedikit orang Kristen yang menganggap firman Tuhan itu tidak penting. Gak punya korelasi dalam kehidupannya. Gak punya andil apapun dalam kehidupannya. Ironi ya Bapak Ibu. Benar, hampir setiap minggu bahkan mungkin lebih dari seminggu sekali kita mendengarkan firman Tuhan. Bahkan dalam khotbah-khotbah, perenungan-perenungan yang kita dengarkan berkali-kali hamba Tuhan mengatakan firman Tuhan itu adalah makanan rohani bagi kita. Firman Tuhan adalah penting bagi kehidupan orang Kristen. Tapi sayangnya secara pribadi, apakah kita sungguh-sungguh benar-benar menganggap firman Tuhan itu penting? Atau hanya sampai di pengetahuan semata? Bahkan Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang Kristen yang menganggap firman Tuhan itu hanya sebuah tulisan manusia. Tulisan manusia yang terangkum dalam sebuah buku yang kita sebut dengan Alkitab. Bukan perkataan Allah yang memiliki kuasa dalam kehidupan umatnya. Nah inilah penyebab pertama yang membuat orang Kristen itu akhirnya, sudahlah aku malas membaca dan merenungkan firman Tuhan. Gak ada faedahnya dalam kehidupanku. Penyebab yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah aktivitas membaca dan merenungkan firman Tuhan ini adalah aktivitas yang membosankan dan membuang-buang waktu. Tidak sedikit orang Kristen yang berpikir, aku ndak punya waktu untuk saat teduh. Aku terlalu sibuk hari ini. Alkitab ini monoton, hanya tulisan, ndak ada warna. Walaupun sekarang sudah ada yang berwarna, tetap hanya tulisan. Bukunya tebal, kata-katanya sulit dipahami. Akhirnya membaca dan merenungkan firman Tuhan adalah aktivitas yang sangat menjenuhkan. Gak ada menariknya sama sekali. Lalu alhasil gampang untuk kita akhirnya muncul rasa
malas. Malas untuk memulai. Bahkan kalau ada pun yang sudah memulai, malas untuk melanjutkan. Putus di tengah jalan. Alasannya sederhana, membosankan dan hanya buang-buang waktu. Pekerjaanku banyak. Alasan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, penyebab yang ketiga adalah dosa dan si jahat. Kita paham betul, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia ini tidak ada yang 100% bebas dari dosa. Artinya engkau dan saya adalah manusia-manusia yang tetap memiliki natur dosa. Kemungkinan untuk engkau dan saya berbuat dosa itu selalu ada setiap saat dan setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Dan malas atau kemalasan itu adalah salah satu dosa, salah satu bentuk dosa. Bentuk kita melalaikan sesuatu, tidak peduli terhadap sesuatu, mengabaikan sesuatu. Dan ini adalah satu hal yang tidak diindahkan oleh Tuhan. Celakanya Bapak Ibu, manusia ini punya kecenderungan ketika dosa mengintip di depan pintu, kita tuh lebih mudah untuk membukakan pintu itu lebar-lebar dan membiarkan dosa itu masuk. Jadi ketika ada rasa malas mengintip dalam hidup kita, kita tuh akan lebih gampang karena memang naturnya ke sana Bapak Ibu. Kita akan lebih gampang untuk buka pintu, membiarkan rasa malas itu masuk dan menggerogoti hidup kita, menguasainya. Akhirnya kita pun juga membuka peluang dengan si jahat untuk bekerja lebih luas. Karena kita sudah buka pintu. Oh Bapak Ibu Saudara, ini tentu adalah satu hal yang sangat menggetarkan dan juga menyeramkan, bukan? Di sisi lain kita sebagai orang Kristen tahu firman Tuhan itu penting. Tapi di sisi lain kita secara pribadi tidak menganggap itu penting dalam hidup kita. Kita menganggap ini sesuatu hal yang membosankan, buang-buang waktu. Bahkan ketika rasa malas itu muncul sedikit saja, kita dengan legowo buka tangan, buka pintu dan membiarkan rasa malas itu masuk dan menggerogoti kita. Hal ini berbeda sekali dengan Daud, Bapak Ibu Saudara. Daud dalam Mazmurnya dia berkali-kali mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah satu kegirangan bagi dia. Bahkan dalam beberapa bagian, Daud juga mengatakan firman Tuhan itu adalah ketetapan-ketetapan yang tidak akan pernah dia lupakan. Satu kesukaan baginya. Bahkan dalam Mazmur 119 dikatakan firman Tuhan itu adalah milik pusakanya selama-lamanya. Artinya Daud tidak hanya sekedar tahu bahwa firman Tuhan itu penting, tapi firman Tuhan adalah sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Harta yang luar biasa. Perasaan ini, pengalaman ini Bapak Ibu Saudara, inilah yang menggerakkan Daud ingin terus merenungkan firman Tuhan hari lepas hari. Ketika dosa mengintip di depan pintu, Daud saya percaya dia tidak membukanya lebar-lebar tapi menutupnya. Karena dia tahu firman Tuhan ini harta berharga yang dia miliki. Dan sekarang pertanyaannya bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita lakukan ketika rasa malas ini mulai muncul, mulai mengintip di depan pintu? Setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama, tetap melakukannya. Ketika rasa malas untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan ini menghampiri kita Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti, tapi tetap lakukan. Tetaplah membaca dan merenungkan firman Tuhan itu. Bukan hanya sekedar membacanya begitu saja, tapi merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Mintalah pertolongan Allah Roh Kudus untuk selalu menyirami hati kita dengan kasih karunia-Nya, memberikan kita pertolongan sehingga kita tetap disiplin melakukannya apapun yang terjadi, apapun perasaan yang kita alami. Yang kedua, tentukan waktu terbaik Bapak Ibu. Setiap orang itu punya waktu terbaiknya masing-masing. Bukan disisakan tapi disisihkan. Nah, dalam menentukan waktu terbaik dari 24 jam yang Tuhan berikan, kita butuh hikmat dari Tuhan, bukan? Oleh karena itu tanyalah dengan Tuhan baik-baik. Bergumullah bersama dengan Tuhan. Tuhan, mampukan aku untuk boleh menentukan waktu terbaik sepanjang hari ini yang bisa aku gunakan untuk menikmati firman-Mu.
Tentukan waktu yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Apakah itu pagi hari atau malam hari atau di tengah-tengah aktivitas, tentukan dan konsistenlah dengan waktu itu. Lalu yang ketiga, kreatiflah Bapak Ibu dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Allah kita lah yang kreatif. Maka dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita juga perlu kreatif. Mungkin dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita bisa sambil mendengarkan pujian, atau mengawalinya dengan satu pujian, mengakhirinya dengan satu pujian. Atau kita bisa menuliskan ayat emas yang kita dapat hari itu, lalu menempelkannya di bagian-bagian yang terlihat oleh kita. Atau kita bisa menuliskannya dengan kreatif di buku jurnal, memberi warna di Alkitab kita, dan masih banyak lagi cara. Lakukanlah itu dengan kreatif. Keluarkanlah semua sisi kreatifmu. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ingatlah selalu bahwa hidup kita ini bukan hanya soal jasmani, tapi juga rohani. Dan kerohanian kita butuh nutrisi yang sehat dan yang terbaik, yaitu firman Tuhan. Kita akan mudah sekali jatuh dalam dosa kalau kita tidak membentengi hidup ini dengan kebenaran firman Tuhan. Terakhir, Mazmur 19 ayat 8-11 mengatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu, tetesan dari sarang lebah. Selamat menikmati pembacaan dan perenungan firman Tuhan, dan ingatlah, engkau dan saya butuh firman Tuhan untuk menopang hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.